Bayangin ini kalian, terbaring di tempat tidur. Rasanya berbeda dibandingkan hari-hari lalu. Sesuatu yang dulu biasa aja, tertawa, menggerakkan tangan, atau sekedar berbicara, kini jadi sulit. Perlahan tubuh kalian mulai kehilangan kendali. Ujung jari terasa dingin, anggota tubuh terasa kaku, semuanya gak lagi responsif. Suara ramai di sekitar itu perlahan makin jauh. Mereka berbicara, mereka memanggil nama kalian, tapi kalian gak bisa mendengar dengan jelas. Nafas kalian makin pendek, semakin berat. Kalian mulai memikirkan seseorang, sebuah janji yang belum ditepati, pertemuan yang sering kalian tunda, hingga kata maaf yang belum sempat kalian ucapkan. Kemudian semuanya melambat, waktu seolah berhenti, dunia menjadi begitu sunyi. Kalian merasakan tubuh mulai lepas, seperti hanyut ke dalam aliran air yang tenang. Tubuh kalian perlahan berhenti merespon, segalanya menjadi gelap, semakin jauh, semakin asing. Waktu, ruang, dan semua yang kalian kenal perlahan menghilang. Pagi dimulai seperti biasa, cek HP, cek notifikasi, balas email, semuanya dilakuin dengan autopilot. Suara klakson di luar jendela samar-samar terdengar, langit terlihat sama kayak kemarin, pekerjaan yang numpuk juga sama kayak minggu lalu. Kalian hanya perlu melewati hari ini, kemudian besok, besoknya lagi, lalu lusa, menjalaninya kayak biasa. Tapi hari ini agak sedikit beda. Beberapa bulan lalu, dokter menyarankan pemeriksaan medis terkait kesehatan kalian, rasa sakit yang sering muncul di kepala. Tapi lagi-lagi karena alasan kesibukan, selama beberapa bulan kalian mengabaikannya. Singkat kata, karena semakin parah, hari ini kalian pergi ke dokter. Lalu dokter masuk, membawa dokumen di tangannya, ekspresinya datar, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Kemudian dia berbicara secara perlahan, berhati-hati. Sesampainya di rumah, kalian duduk diam. Kata-kata dokter barusan berputar-putar di kepala kalian, menghancurkan setiap asumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dunia mendadak terasa asing, buku-buku yang belum selesai dibaca, laundry yang belum selesai dilipat, pekerjaan yang numpuk, pesan-pesan yang belum dibalas, serta aktivitas yang terus ditunda, kini semua nggak ada artinya. Pertanyaan sederhana, ketika kalian keluar dari rumah sakit, kemudian kalian mendapatkan kabar bahwa hidup kalian gak lama lagi, dalam momen itu, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian rasakan soal hidup? Apakah kalian merasa menyesal, kalian merasa sedih, kalian merasa takut, atau mungkin kalian merasa lega? Jika hidup kalian, katakanlah 7 bulan, 7 minggu, atau bahkan 7 hari lagi, dalam waktu sesingkat itu, apa hal yang paling kalian hargai? Pertanyaan ini tuh bukan sekedar omong kosong. Pertanyaan itu bukan sekedar retorika. Ini adalah pertanyaan yang merupakan cerminan dari realita yang dialami oleh pasien-pasien dari Bronnie Ware, seorang perawat paliatif dari Australia. Jadi tugas seorang Bronnie sebagai seorang perawat paliatif adalah menemani serta merawat pasien-pasien yang memiliki penyakit serius di akhir masa-masa hidupnya. Dan dia tuh bukan hanya menjadi seorang perawat, dia juga menjadi seorang pendengar, mendengarkan keluh kesah, cerita, hingga penyesalan dan harapan terakhir pasien-pasiennya. Pengalaman-pengalaman itu akhirnya dia rangkum dalam buku yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying. Di sana itu dijelaskan ada 5 penyesalan terbesar yang sering muncul dari pasien-pasiennya ketika mereka mendekati akhir kehidupan. Aku berharap bisa lebih bahagia. Aku berharap tetap menjaga hubungan baik dengan teman-temanku. Aku berharap punya keberanian untuk jujur dengan perasaanku. Aku berharap tidak terlalu keras dalam bekerja. Dan terakhir, ada satu kalimat yang sering muncul, hampir seperti luka yang sama, yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasiennya, yang sering disesalkan oleh mereka. Aku berharap punya keberanian untuk menjalani hidupku sendiri, bukan hidup yang diinginkan oleh orang lain. Pernyataan ini tuh bukan sekedar penyesalan, ini adalah sebuah cermin yang menunjukkan konflik antara siapa diri kita dan apa yang kita tunjukkan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sartre pernah bilang, hell is other people. Sartre gak bilang bahwa orang lain adalah sumber penderitaan. Maksudnya, neraka adalah ketika kita meminjam pandangan orang untuk menilai siapa diri kita. Mungkin ini sebabnya penyesalan terbesar pasien-pasien Bronnie Ware adalah kehilangan keberanian untuk menjalani hidup yang sesuai keinginan mereka. Kalian terbangun dengan sensasi asing, bukan takut, bukan marah, hanya kosong. Hari apa ini? Selasa, Rabu, Kamis? Gak penting. HP kalian bergetar di atas meja, notifikasi terus berdatangan, tapi kalian sama sekali gak punya dorongan untuk membalas, apalagi sekedar mengambilnya. Lagi pula, untuk apa?
Ketika akhirnya kalian melangkah keluar, dunia terasa asing. Orang-orang berjalan tergesa-gesa, wajah mereka menunduk, terkunci layar HP. Mereka sama seperti diri kalian di hari kemarin. Di taman kota, kalian duduk di bawah bayangan pohon tua. Seorang anak kecil berlari dengan tawa lepas. Pasangan tua duduk bersebelahan, tertawa kecil di antara percakapan hangat mereka. Kalian mencoba mengingat, tapi ingatan itu kabur, seolah terkubur di bawah tumpukan hari-hari yang terlalu sibuk. Mata kalian menatap langit, awan bergerak pelan, di tengah kekacauan pikiran, muncul sesuatu yang sederhana. Pagi ini kalian bangun lebih cepat dari biasanya. Di lorong rumah, langkah kalian melambat, dinding penuh foto memantik perhatian. Ada wajah-wajah di sana, wajah-wajah yang kalian kenal. Keluarga, semuanya terlihat sangat sederhana. Wajah-wajah dalam gambar terasa akrab, tapi sekarang ada semacam jarak yang sulit dijelaskan. Semakin kalian menatapnya, semakin kalian bertanya-tanya, apa yang membuat semua itu terasa jauh? Di tengah semua itu, kalian menemukan sesuatu yang familiar, sebuah buku diari, tulisan tangan kalian sendiri, meski tintanya udah mulai pudar. Ini adalah buku kalian sewaktu SMP, dan ketika kalian melihat isinya, ternyata sangat sederhana. Kalian membaca kata-kata itu, kalimat-kalimat itu mungkin terdengar naif, impian seorang bocil yang belum mengenal realita. Tapi di tengah semua hal yang telah kalian alami, entah kenapa kata-kata itu justru terasa monohok. Bukan karena kalian gagal mencapainya, tapi karena kalian ternyata pernah begitu tulus, begitu murni dalam bermimpi. Manusia yang bahkan gak berpikir sinis terhadap dunia. Saat itu kalian menyadari satu hal, betapa jauhnya diri kalian sekarang dari harapan-harapan itu. Dunia dewasa yang penuh tekanan dan tuntutan telah membuat banyak dari kita lupa pada apa yang benar-benar berharga. Ada saatnya kita perlu berhenti dan memperhatikan, atau sekedar memperlambat pikiran kita tentang waktu. Jon Kabat-Zinn dalam bukunya Full Catastrophic Living itu menulis bahwa saat kita melatih kesadaran penuh dalam momen sekarang, kita mulai melihat detail-detail kecil yang seringkali kita abaikan. Hal-hal yang dulu terlihat biasa aja, kayak sepeda tua yang terparkir di depan toko, kucing yang tidur di bawah bangku taman, atau daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Itu sekarang kita bisa melihatnya sebagai sebuah harmoni, sebagai sebuah keindahan. Sebuah pola tersembunyi dari alam. Mindfulness atau kemampuan untuk fokus pada saat ini itu nggak hanya membantu kita untuk lebih tenang, tapi juga membuat kita lebih peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sering lupa untuk melakukan itu? Atau bahkan nggak sama sekali? Mungkin karena selama ini kita terlalu sibuk. Pekerjaan, validasi, pencapaian, kita terjebak dalam ritme cepat yang memaksa kita untuk terus bergerak. Seakan berhenti itu salah. Sampai kita lupa terhadap hubungan manusiawi yang sederhana gitu. Nama-nama yang dulu terasa akrab, kini hanya jadi deretan teks di layar HP. Teman lama yang pernah berbagi cerita, keluarga, semua itu perlahan terhapus oleh waktu, oleh jarak, dan mungkin oleh ego. Tapi di hari keempat ini, kalian memberanikan diri untuk menulis pesan, mengabaikan apa kata ego. Sore itu, kalian bertemu di sebuah tempat kecil, tempat yang dulu sering kalian kunjungi bersama. Gak ada kata-kata panjang, gak ada drama, gak ada pembahasan tentang kenapa kalian dulu menjauh, gak ada sesi penghakiman, benar salah, atau baik buruk. Yang ada hanya waktu untuk duduk bersama, berbagi, mengenang, dan melepaskan. Ketika kalian bangun di hari kelima, ada sesuatu yang berbeda, ada semacam kesadaran baru, perspektif baru. Di tengah singkatnya sisa hidup kalian, kalian seolah terlahir kembali. Cahaya pagi menyentuh kulit seperti sebuah salam, angin menerpa wajah seolah membisikkan sebuah pesan. Burung-burung bernyanyi, suara anak-anak sekolah bercampur dengan deru sepeda motor di kejauhan. Dulu kalian terganggu dengan itu, terlalu bising, terlalu berisik. Tapi sekarang kalian melihatnya sebagai sebuah harmoni. Tangan seorang bapak yang memegang bahu anaknya, penuh rasa bangga. Wajah seorang ibu yang tertawa kecil, penuh perhatian. Ini bukan momen besar, bukan juga pemandangan yang luar biasa. Hari ini nggak diawali dengan keinginan apapun. Kalian duduk di tempat yang sunyi, mungkin di tepi pantai, mungkin di puncak bukit. Nggak ada kebisingan, nggak ada perintah apapun yang mendesak untuk didengar. Pelan-pelan ingatan masa lalu itu datang. Berbeda dengan hari pertama yang penuh rasa cemas, ketakutan, bersalah, dan keterasingan. Ingatan kali ini terasa damai. Masa kecil kalian. Bersepeda di sore hari, hujan-hujanan dengan teman, pelukan hangat seorang ibu, hingga mainan pertama yang dibelikan oleh bapak kalian. Hal-hal kecil itu membuat hidup terasa nyata. Kemudian nafas kalian melambat, mengikuti alur detak dunia.
Nggak ada balasan, nggak ada jawaban, tapi rasanya itu nggak lagi penting. Kalian nggak lagi memandang hidup sebagai sesuatu yang perlu disangkal atau ditolak. Semua kesalahan dan kebenaran, penderitaan dan kebahagiaan, mereka hanyalah bagian dari cerita, sesuatu yang saling melengkapi. Saat gelap mulai menyelimuti, kalian tetap duduk di sana, nggak bergerak, membiarkan semuanya tetap hadir. Dan untuk pertama kalinya, ini semua udah cukup. Kalian terbangun kembali di tempat tidur yang sama, di dunia yang penuh kepalsuan dan rutinitas tanpa makna. Perlahan tubuh kalian mulai kehilangan kendali, ujung jari terasa dingin, anggota tubuh terasa kaku, semuanya gak lagi responsif. Kalian mendengar suara yang memanggil nama kalian. Kali ini suara itu terdengar jelas. Kalian melihat wajah mereka, wajah-wajah yang pernah menemani perjalanan hidup kalian. Semuanya, yang hadir, yang pergi, yang terlupakan, adalah bagian dari cerita ini. Bukan sebagai luka atau dendam, melainkan sebagai fragmen yang telah melukis diri kalian. Lalu entah kenapa tiba-tiba pikiran kalian mulai terbuka, mengembara, menjelajahi sudut-sudut ingatan. Kalian teringat 6 hari yang mengubah diri kalian. Hari pertama, saat ketakutan akan kematian memaksa kalian untuk jujur pada diri sendiri. Hari kedua, saat kalian berani menyingkirkan hal yang gak penting, menyisakan hanya yang benar-benar berharga. Hari ketiga, saat hubungan yang sempat retak, akhirnya kalian perbaiki. Hari keempat, saat keberanian membawa kalian menuju sesuatu yang belum pernah kalian alami. Hari kelima, saat setiap momen kecil itu menjadi begitu istimewa. Hari keenam, saat kalian berhenti berlari dan menerima dunia apa adanya. Kenangan-kenangan itu mengalir, mengisi ruang dengan rasa syukur yang mendalam. Kemudian semuanya melambat, waktu seolah berhenti, dunia menjadi begitu sunyi. Kalian merasakan tubuh mulai lepas, seperti hanyut ke dalam aliran air yang tenang. Tubuh kalian perlahan berhenti merespon. Segalanya menjadi gelap, semakin jauh, semakin asing. Waktu, ruang, dan semua yang kalian kenal perlahan menghilang.